Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Salah satu yang menjadi kontroversi dari peraturan ini adalah dibolehkannya ekspor hasil sedimentasi laut yang berupa pasir laut dan lumpur. Sejumlah pihak mengkhawatirkan dibukanya keran ekspor hasil sedimentasi laut ini akan memperparah kerusakan lingkungan. Kami bahas malam hari ini bersama Muhammad Suhufan, Koordinator National Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia. Selamat malam Mas Abdi. Ya, selamat malam Mbak Feni. Terima kasih sudah bergabung dengan Connected malam hari ini, dan kami juga sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi kementerian atau pihak dari Kementerian Kelautan Perikanan, Mas Abdi, namun sayang sekali belum ada yang bisa bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Baik, Mas Abdi, terkait dengan keran ekspor yang 20 tahun lalu ditutup, ternyata sekarang kembali dibuka. Anda melihat, apakah DFW melihat ada urgensi dibukanya kembali keran ekspor sedimentasi pasir ini seperti apa yang disebutkan dalam PP 26 2003? Ya, terima kasih. Jadi pertama kita mesti melihat kedudukan PP 26 tahun 2023. Ini kalau lihat konsiderannya memang berdasarkan Undang-Undang 32 tentang Kelautan tahun 2014. Di sana ada perintah pembuatan peraturan pemerintah, tetapi tidak spesifik menyebutkan untuk urusan pengelolaan sedimentasi laut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berdasarkan hal tersebut kita melihat belum ada perintah undang-undang di atas yang memerintahkan adanya peraturan pemerintah mengatur hal ini. Yang kedua, kalau perintah undang-undang di atas tidak ada, berarti ada kewenangan. Nah, dalam undang-undang, dalam PP tidak ada kewenangan juga di sana. Kemudian yang ketiga, terkait dengan urgensi, kami juga melihat tidak ada urgensi saat ini untuk membuka keran ekspor pasir laut. Memang di dalam PP tersebut tidak spesifik menyebutkan ekspor pasir laut, tetapi kami menduga dan mengkhawatirkan bahwa PP ini merupakan jalan atau cara pemerintah untuk melegalisasi ekspor yang sebelumnya sebenarnya sudah dilarang pada 10 tahun yang lalu. Oke, itu kekhawatiran, concern-nya bahwa ini bisa menjadi salah satu cara atau jalan untuk melegalisasi tadi seperti yang Mas Abdi sampaikan. Artinya, Anda melihat apakah ada orang-orang atau pihak-pihak yang diuntungkan ketika memang PP ini bergulir? Kami juga menduga bahwa ini ada indikasi kekuatan pemodal yang misalnya melobi pihak pemerintah untuk membuka keran ekspor. Karena sebenarnya kalau alasannya untuk pembersihan laut itu sangat tidak masuk akal, karena kalau KKP mengklaim ada 24 miliar kubik sedimentasi yang dihasilkan oleh laut, kita juga mempertanyakan itu data dari mana dan kapan dirilis, oleh siapa yang melakukan penelitian tersebut. Sehingga satu-satunya jawaban pasti ini ada kekuatan atau pihak-pihak lain yang berupaya untuk melobi pemerintah agar keran ekspor ini dibuka. Karena kita tahu bahwa negara tetangga kita Singapura itu sangat tergantung atau sangat membutuhkan pasir dari Indonesia, pasir laut dari Indonesia. Sejak 2000 ketika ini dihentikan, mereka mengalihkan impor dari negara-negara lain, misalnya dari Kamboja, dari Vietnam, tetapi secara ekonomis akan sangat menguntungkan kalau impor itu dilakukan dari Indonesia. Oke, saya akan minta tanggapan Anda, Mas Abdi. Dari pihak KKP melalui staf khususnya, Mas Wahyu Muryadi menyebutkan bahwa PP ini untuk pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi. Sehingga PP ini bukanlah rezim penambangan, namun pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi, sehingga ekspor bukanlah dari tujuan utama. Apa yang Anda lihat? Ya, kalau pengalaman dan pengamatan kami bahwa lokasi sedimentasi di laut yang pembentukannya dari alam itu tidak signifikan kalau untuk menjadi sumber material. Jadi kalau dari laut itu sifatnya hanya karena kalau dari laut sumbernya karena ada bencana alam atau tsunami. Jadi sedimentasi yang terjadi di pesisir itu asal mulanya dari darat, misalnya karena ada kegiatan pertambangan dan perkebunan. Sehingga mestinya kalau upaya pengelolaan atau mitigasi yang dikedepankan, mestinya kegiatan pembangunan di darat, kegiatan pengendalian di darat yang harus diatur oleh pemerintah, bukan menjaga di hilirnya, tetapi bagaimana proses pembangunan di hulu. Kita banyak mendapat laporan daerah-daerah yang selama ini di pulau-pulau kecil, yang lokasi-lokasi pertambangan justru itu yang terjadi sedimentasi akibat kegiatan pertambangan. Iya, termasuk juga pertanyaan dari beberapa pihak di luar sana, apakah betul memang ini harus diekspor gitu? Ya, di dalam PP ada peruntukan, memang ada peruntukan. Yang terakhir itu peruntukan ekspor untuk kegiatan reklamasi, kemudian untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintah, untuk kegiatan pengusahaan oleh swasta. Yang terakhir itu untuk kegiatan ekspor. Memang sepertinya diatur bahwa dari 4 prioritas itu
prioritas keempat lah, prioritas keempat untuk kegiatan ekspor. Tetapi lagi-lagi kalau alasannya untuk kegiatan pembangunan yang lain, untuk peruntukan yang lain, kan selama ini juga sudah diatur oleh Kementerian SDM. Jadi saat ini juga sudah ada izin-izin pertambangan pasir dan sudah dilakukan secara masif oleh pelaku usaha yang mendapatkan izin dari Kementerian SDM. Nah, ini juga kita bingung. Ini nanti izinnya diberikan kepada atau di lokasi-lokasi yang mana? Karena kegiatan existing pertambangan pasir yang juga sudah cukup banyak dan merusak itu sudah existing terjadi. Jadi kalau ini dilonggarkan, kami khawatir akan menambah lokasi-lokasi baru yang akan memberi ancaman kepada pesisir pulau-pulau dan pulau-pulau kecil. Oke, ancaman terbesar yang Anda lihat, bahaya jika memang ini akan terus atau tetap dilanjutkan. Kalau banyak pemerhati lingkungan, ya tentu concernnya adalah masalah lingkungan ya, dari bagaimana pelestarian dan juga pemeliharaan lingkungan itu tadi. Apa yang Anda lihat? Iya, kami setuju dengan situ, dan itu bukan hoax, bukan kabar yang diada-adakan, tetapi memang sudah terjadi. Beberapa wilayah kita sudah ada kejadian konflik. Di Makassar itu beberapa waktu yang lalu teman-teman nelayan melakukan demonstrasi karena adanya penambangan pasir. Kemudian ada juga kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, di mana awalnya lokasi tersebut merupakan daerah penangkapan ikan, kemudian karena ada penambangan pasir menjadi tercemar dan itu merugikan masyarakat. Kemudian ada juga dampak-dampak lain yang secara langsung memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Oke, sejauh ini Indonesia terus berupaya atau berkomitmen untuk menjaga bagaimana kelestarian laut, kemudian juga menjaga wilayah konservasi dan lain sebagainya. Dan itu juga dikemukakan dalam banyak pertemuan atau konferensi internasional. Tapi apakah Anda melihat komitmen dari pemerintah betul sudah mengarah tujuan ke sana? Dengan adanya PP ini kami sangat kecewa karena ini justru kontraproduktif atau tidak sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Presiden, oleh Menteri Kelautan Perikanan untuk menjadikan lingkungan dan laut kita sebagai masa depan, sebagai panglima, tetapi pada kenyataannya kebijakan yang dihasilkan itu sangat kontraproduktif dan justru bersifat ekstraktif. Oke, apa langkah atau upaya dari DFW selanjutnya? Apakah akan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau terkait agar untuk mengurungkan kembali niat bahwa keran ekspor pasir laut yang selama 20 tahun ditutup ini ya sudah dibiarkan saja tertutup karena memang banyak ancaman di sana, banyak potensi bahaya di sana dan tidak ada urgensi di sana? Ya, pertama kami akan melakukan review terhadap PP ini, kemudian akan melihat sejauh mana dampak atau implikasi yang timbul dari PP ini terhadap misalnya lingkungan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, tentunya kami akan melakukan koordinasi dan juga menyampaikan pendapat pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan, untuk mengusulkan agar PP ini ditunda pelaksanaannya, agar dilakukan review dulu terkait dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkan, dan juga tentunya mempelajari kira-kira sejauh mana manfaat atau dampak dari kegiatan pengelolaan yang diatur oleh PP ini. Baik, kita masih akan coba terus untuk mencari tahu dan mencari jawaban tentunya dari pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini dari Kementerian Kelautan Perikanan. Terima kasih Mas Abdi Suhufan, koordinator dari National DFW atau Destructive Fishing Watch DFW Indonesia, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.